Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Bu Ain. Kali ini kita akan berbicara tentang persamaan dan pertidaksamaan irasional. Tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan nanti setelah kalian mengamati video ini, kalian dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan persamaan maupun pertidaksamaan irasional. Sebelum kita berbicara tentang persamaan dan pertidaksamaan irasional, kita memahami dulu apa itu bilangan irasional. Bilangan irasional adalah bilangan real yang tidak bisa atau hasil baginya tidak akan pernah berhenti. Di sini, bilangan irasional juga bisa dikatakan bahwa bilangan irasional tidak bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan, seperti A per B. Contoh daripada bilangan irasional, ada bilangan pi, ada bilangan akar seperti ini, dan ada juga bilangan e. Nah, bilangan-bilangan ini dikatakan sebagai bilangan irasional. Nah, lebih umumnya pada bilangan irasional adalah bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk akar. Oleh sebab itu, kita berbicara nanti arahnya pada bentuk fungsi daripada akar. Persamaan irasional. Tadi dikatakan bahwa bilangan irasional lebih mengarah pada yang memuat yang dikandung dalam tanda akar. Nah, maka di sini persamaan irasional itu adalah suatu persamaan yang mengandung atau memuat variabel yang berada dalam tanda akar. Contohnya, nah ini adalah beberapa contoh daripada persamaan irasional. Semuanya di dalam akar memiliki sebuah fungsi. Maka bentuk ini dikatakan sebagai salah satu persamaan irasional. Sama juga di dalam akar di sini ada fungsi atau ada variabel. Ini juga ya. Nah, tapi berbeda dengan yang kasus yang ini bukan merupakan persamaan irasional. Kenapa? Betul, di dalam akar tidak memuat variabel. Variabel ada di dalam atau ada di luar akar. Maka ini bukan merupakan persamaan irasional. Tapi karena derajatnya 1, maka bentuk ini dikatakan sebagai persamaan linier. Bentuk umum persamaan irasional agar kita bisa menyamakan persepsi tentang apa itu persamaan irasional, maka kita membuat dalam bentuk umum. Bentuk umum persamaan irasional sendiri ada yang seperti ini, dalam bentuk seperti ini, di mana keduanya merupakan fungsi, atau di dalam dua-duanya bentuknya akar, dan di dalam akar juga merupakan fungsi. Fx dan Gx-nya di sini merupakan polinomial atau suku banyak atau bisa dikatakan fungsi tadi. Bagaimana cara menyelesaikannya? 1. Kita bisa menghilangkan tanda akarnya dengan cara mengkuadratkan, baik pada ruas kiri maupun ruas kanan. Apabila ada akar yang berulang, maka kalian bisa melakukan pengkuadratan berulang kali hingga didapatkan atau akarnya hilang, sehingga diperoleh persamaan yang baru. Nah, dalam persamaan irasional ini yang harus kita ingat bahwa akar harus bernilai lebih besar sama dengan 0. Jadi di dalam akar di sini dia punya persyaratan bahwa nilainya harus lebih besar sama dengan 0. Jadi secara umum prinsip daripada penyelesaian bentuk persamaan irasional adalah yang pertama kita mengkuadratkan, kemudian ada persyaratan yang harus dipenuhi,
yaitu di mana fx-nya di sini dan gx-nya di sini haruslah lebih besar sama dengan 0. Adalah sebuah contoh kasus dari penyelesaian persamaan irasional. Jika diberikan bentuk persamaan seperti ini adalah bentuk daripada, kalau kita buat bentuk umumnya adalah akar fx sama dengan gx. Maka untuk menyelesaikan, langkah yang pertama yang kita lakukan adalah mengkuadratkan kedua buah ruas. Di mana untuk mengkuadratkan kedua buah ruas ini kita harus mengingat bahwa jika kita memiliki akar 2 dikuadratkan, artinya bahwa akar 2 dikali akar 2 akan sama dengan 2. 2 di sini adalah bentuk daripada nilai yang ada di dalam akar ini. Maka ketika ada akar 2x plus 5 dikuadratkan, maka nanti hasilnya adalah tinggal dalamnya saja ya, menjadi 2x plus 5. Sedangkan bentuk x plus 1 kuadrat, ingat, a plus b dikuadratkan sama dengan a kuadrat plus 2ab plus b kuadrat. Sehingga hasil ini kita bisa tuliskan dalam bentuk 2x plus 5 sama dengan x kuadrat plus 2x plus 1. Nah, karena di sini ada kuadrat, maka untuk menyelesaikan kasus ini kita harus mengingat tentang persamaan kuadrat. Ruas kanan harus kita buat sama dengan 0. Biar mudah Bu Ain balik seperti ini. Agar ruas kanan sama dengan 0, maka 2x ini harus dihilangkan atau dipindah, begitu juga 5-nya. Pelan-pelan kita pindah 2x-nya, maka kita kurangkan 2x-nya. Di mana di sini 2x dikurangi 2x akan menghasilkan 0. Ini juga 0, maka tinggal x kuadrat plus 1. Untuk menghilangkan plus 5 di sini, maka kita harus mengurangkan dengan 5 antara ruas kanan dan ruas kiri. Sehingga kita dapatkan x kuadrat min 4 sama dengan 0. Bagaimana menyelesaikan x kuadrat min 4 sama dengan 0? Yang paling mudah kalian harus mengingat tentang bahwa a kuadrat min b kuadrat sama dengan a min b dikali dengan a plus b. Karena 4 adalah bentuk dari 2 kuadrat, maka kita bisa menyelesaikan, ini sama ya, antara ini x-nya adalah a, b-nya adalah 2. Sehingga kita bisa menyelesaikan bahwa x min 2 dikali x plus 2 sama dengan 0. Selanjutnya, kita menyelesaikan bahwa x min 2 ini kita cari pembuat nolnya. Sehingga sama dengan x sama dengan 2 atau x plus 2 di sini sama dengan 0 sehingga x-nya sama dengan min 2. Ingat bahwa prinsip umum penyelesaian bentuk persamaan irasional setelah kita mengkuadratkan, maka kita harus jangan lupa melihat prasyaratnya, di mana fx dan gx-nya harus lebih besar sama dengan 0. Maka kita buat persyaratan pertama bahwa 2x plus 1 plus 5 lebih besar sama dengan 0. Maka menghilangkan plus 5-nya kita kurangkan 5. Sehingga kita mendapatkan 2x lebih besar sama dengan min 5. Agar mendapatkan nilai x-nya saja, kita bagi kedua ruas dengan 2, sehingga kita mendapatkan bahwa x-nya itu ternyata lebih besar sama dengan min 5 per 2. Min 5 per 2 sendiri adalah, betul, min 2,5 ya. Nah, persyaratan yang kedua tidak hanya itu, gx-nya pun harus lebih besar sama dengan 0. Agar kita bisa mengetahui nilai x ketika pada posisi lebih besar sama dengan 0, maka kita buat seperti ini. Kita menghilangkan plus 1-nya, maka mengurangkan kedua ruas dengan min 1, sehingga x-nya kita dapatkan lebih besar sama dengan min 1.
Maka nilai yang memenuhi yang mana? Dia harus lebih besar min 1 dan lebih besar sama dengan min 2,5. Maka dari kedua nilai X ini kita harus mengecek mana yang memenuhi X sama dengan 2 atau X sama dengan min 2 atau kedua-duanya. Nah, dari sini kita tahu bahwa X sama dengan min 2 tidak memenuhi karena persyaratan nilai X-nya ini harus lebih besar sama dengan min 2,5. Sehingga kita punya kesimpulan bahwa himpunan penyelesaian persamaan kuadrat tersebut adalah X sama dengan 2. Jadi, himpunan penyelesaiannya hanya X sama dengan 2 saja. Sekarang kita akan berbicara tentang pertidaksamaan irasional. Sama halnya dengan persamaan irasional. Pertidaksamaan irasional berarti suatu pertidaksamaan yang mengandung variabel pada bentuk akarnya. Dan harus kita ingat bahwa yang terdefinisi akan terpenuhi jika syarat akar terpenuhi, yaitu ketika fungsi yang berada di tanda akar bernilai lebih dari atau sama dengan 0. Contoh kasus yang bisa kita berikan di sini. Untuk kasus pertidaksamaan irasional, ini adalah kasus pertidaksamaan irasional. Ini juga karena semua yang ada di dalam akar memiliki variabel. Ini juga merupakan contoh dari pertidaksamaan irasional. Selanjutnya, kita mencari langkah penyelesaian pada pertidaksamaan. Langkah penyelesaian pada kasus pertidaksamaan, kita akan menjadi beberapa kasus di mana jika kita menemukan dalam bentuk yang seperti ini, maka kita bisa menyelesaikannya dengan syarat bahwa nilai C-nya itu harus lebih besar dari 0. Jika syarat ini terpenuhi, maka kita bisa melakukan step berikutnya, yaitu mengkuadratkan kedua buah ruas dan mencari persyaratannya, yaitu fungsi yang ada di bawah akar bernilai lebih dari sama dengan 0. Dari 2 dan 3 ini kita mencari irisannya, dan irisan itulah yang merupakan solusi dari pertidaksamaan irasional tersebut. Sebagai contoh kasus, yaitu jika diberikan bentuk yang seperti ini, nilai terpenuhi ya, karena C lebih besar dari 0. Selanjutnya, untuk kita selesaikan, kita mengkuadratkan kedua buah ruas. Ingat ya, berarti kalau dikuadratkan, maka tinggal fungsi yang ada di dalam akar, sama dengan 2x min 2. Dengan 4 yang kita kuadratkan adalah 16. Selanjutnya, 2x di sini, min 2-nya kita hilangkan, maka kita tambahkan dengan plus 2 antara ruas kanan dan ruas kiri. Sehingga kita peroleh bahwa 2x lebih besar dari 18, dan untuk mendapatkan nilai x, kita akan membagi dengan kedua ruas dengan 2, sehingga x-nya adalah lebih besar dari 9. Selanjutnya, setelah kita mengkuadratkan kedua ruas, apa yang kita lakukan? Betul, lihat prasyaratnya. Prasyarat daripada kasus ini berarti fungsi yang ada di dalam akar harus lebih besar sama dengan 0. Sehingga seperti ini, maka untuk mendapatkan nilai X-nya adalah kita mendapatkan seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita cari solusi dari keduanya. Karena kita mencari irisan dari kedua pertidaksamaan ini, lebih mudah kita menggunakan garis bilangan, bantuan garis bilangan. Kasus yang pertama, X-nya lebih besar dari 9. Tidak ada sama dengan bulatan kosong, lebih besar dari 9, arahnya berarti ke sini ya.
Selanjutnya, X-nya lebih besar sama dengan 1, angka 1 sebelum 9. Bulatannya penuh karena ada sama dengan di sini. Maka, X lebih besar sama dengan 1, arahnya ke arah sini. Nah, untuk mencari irisan adalah perpotongan dari dua ini. Perpotongan yang tumpuk dua, yang dua-duanya terpenuhi. Karena pada bagian ini tidak terpenuhi, bagian ini juga tidak terpenuhi. Hanya bagian ini saja yang terpenuhi, maka himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut dinyatakan bahwa X sedemikian sehingga X-nya lebih besar dari 9. Hanya daerah ini saja yang terpenuhi dari kasus irisan daripada keduanya. Jadi hanya yang wilayah ini saja. Selanjutnya, bagaimana ketika bentuk langkah penyelesaiannya dalam bentuk kedua-duanya di dalam akar? Kalau kedua-duanya di dalam akar, langkahnya hampir sama dengan langkah tadi. Dengan syarat di mana keduanya harus kita kuadratkan terlebih dahulu. Lalu kita melihat prasyaratnya, berarti kalau di sini fx dan gx-nya juga harus lebih besar sama dengan 0. Dan kita mencari solusi dengan cara mengiriskan kedua kasus ini, yaitu pada poin 1 dan poin 2. Kita coba dengan latihan berikut. Jika diberikan kasus seperti ini, dua-duanya dalam bentuk akar ya, maka penyelesaian yang bisa kita lakukan adalah mengkuadratkan kedua buah ruas. Kita kuadratkan kedua buah ruas sehingga bentuknya seperti ini ya. Di dalam akarnya saja, fungsi yang ada di dalam akarnya saja yang merupakan hasil pengkuadratannya. Selanjutnya, karena bentuknya kuadrat, ingat pertidaksamaan kuadrat. Maka kita harus membuat antara ruas kanan di sini haruslah sama dengan 0. Sehingga kita menghilangkan nilai 3x di sini. Kedua ruas dikurangkan 3x. Selanjutnya menghilangkan nilai min 6-nya. Sehingga ditambah ya. Maka didapatkan di sini adalah x kuadrat min 5x plus 6 lebih kecil dari 0. Selanjutnya kita selesaikan dengan cara mencari titik pembantunya untuk kita buat dalam garis bilangan. Kita faktorkan. Ingat ya bagaimana cara memfaktorkan dulu. 6 kita cari, yaitu faktornya antara perkalian 1 dengan 6, 2 dengan 3. Nah, karena di sini adalah plus, maka penjumlahan dari kedua ini kalau dijumlahkan menghasilkan min 5 yang mana? Betul, 2 dan 3 ya. Maka di sini 2 dan 3. Karena di sini min, maka di sini min 3 dan min 2. Agar ketika dijumlahkan adalah menghasilkan min 5. Selanjutnya pada pertidaksamaan kuadrat, apa yang harus kita lakukan? Betul, kita buat garis bilangan dengan titik pembantu yaitu x min 3 yang sama dengan 0, x-nya sama dengan 3, atau x min 2-nya yang sama dengan 0, x sama dengan 2. Sehingga di sini kita mendapat kasih angka 2 dan 3 di sini. Bulatannya adalah bulatan kosong karena di sini adalah tidak ada sama dengannya. Selanjutnya ingat, pada kasus pertidaksamaan kuadrat, nilai A di sini karena positif maka diawali dari kata plus, min, plus. Selanjutnya, kasusnya adalah kasus kurang dari. Maka HP-nya adalah yang wilayah yang negatif. Setelah itu, apa yang harus kita lakukan? Setelah kasus mengkuadratkan kedua ruas sudah selesai kita lakukan, kita lihat persyaratannya. Ada dua persyaratan yang harus terpenuhi, yaitu ketika x kuadrat min 2x-nya yang lebih besar sama dengan 0, dan ketika 3x min 6 lebih besar sama dengan 0. Kita selesaikan satu persatu. Ini adalah kasus pertidaksamaan kuadrat, berarti kita faktorkan. Sama-sama memiliki x, x-nya bisa keluar, sehingga x min 2 di sini.
Maka pemfaktorannya titik pembantunya adalah X sama dengan 0, atau di sini X min 2 sama dengan 0, sehingga X sama dengan 2. Selesaikan dengan cara pertidaksamaan kuadrat, yaitu dengan menggunakan garis bilangan. Yaitu garis bilangannya adalah seperti ini, dengan titik pembantu 0 dan 2. 0 kita anggap di sini, 2 kita samakan, harus sama, harus lurus. Nah, karena ada sama dengannya, maka bulatannya adalah bulatan penuh. Dan ingat, A daripada X kuadrat di sini, koefisien X kuadrat adalah positif. Maka dari plus, min, plus. Selanjutnya, karena lebih besar sama dengan, HP-nya adalah yang positif. Nah, persyaratan yang kedua yang kita lakukan, berarti kita nyari nilai X-nya. Pertidaksamaan linier ya. Kita selesaikan, maka kita mendapatkan nilai X-nya adalah lebih besar sama dengan 2. Buat garis bilangannya juga, di mana X lebih besar sama dengan 2, kita tuliskan di sini. Nah, ada 3 garis di sini. Solusi yang harus kita lakukan adalah mencari irisan. Irisan pada bagian yang pertama seperti ini kita lihat. Di sini yang atas tidak memenuhi, ini memenuhi, ini tidak memenuhi. Maka yang bagian ini dikatakan tidak memenuhi. Harus dikatakan memenuhi ketika semuanya di 3 garis ini memenuhi semua. Bagian tengah berarti kita potong pada bagian ini. Bagian angkanya yang kita potong. Tidak memenuhi, tidak memenuhi, tidak memenuhi. Maka berarti jelas sudah tidak memenuhi. Kemudian bagian titik 3 yang kita potong. Perhatikan baik-baik bahwa 2 dan 3 di sana dia memenuhi. Kemudian yang di sini dia juga memenuhi. Di sini juga dia memenuhi. Maka bagian ini kita anggap, kita pakai dia juga memenuhi. Nah, dari sini kita lihat setelah angka 3, kita lihat pada bagian setelah angka 3 di sini dia tidak memenuhi. Memenuhi, maka dikatakan tidak memenuhi. Maka hanya pada bagian yang ini sajalah yang memenuhi, sehingga HP yang kita ambil adalah seperti ini. Karena di sini bulatan penuh, tapi di sini bulatan kosong, kita ambil yang bulatan kosongnya. Maka di sini tidak ada sama dengannya. Begitu pula dengan yang 3. Tidak ada sama dengannya karena pada bagian ini dia bulatan kosong. Selanjutnya, langkah penyelesaian ketika tidak dua-duanya merupakan bentuk akar. Hanya salah satunya saja. Ada 2 hal poin penting yang harus kita perhatikan. Apakah dia lebih besar ataukah dia lebih kecil? Jika kasusnya adalah fx adalah bentuk akar ini lebih kecil daripada gx, maka kita cukup melihat syarat-syarat ini saja. Di mana fx ini harus lebih besar sama dengan 0, gx-nya lebih besar 0, dan fx, gx-nya di sini kita kuadratkan. Lalu kita cari solusi dengan mengiriskan ketiga poin tersebut. Seperti contoh kasus ini, lebih kecil ya, karena di sini lebih kecil, maka kita selesaikan dengan langkah tadi. Pertama, kita kuadratkan saja dulu. Kita kuadratkan kedua buah ruas, sehingga kita dapatkan bentuk seperti ini. Ini ingat ya, A plus B kuadrat, A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat, sehingga X kuadrat plus 4X plus 4 kuadrat di sini. Ingat-ingat bentuk ini. Kemudian, biar lebih mudah, kita bisa mengubah bentuk, tapi harus hati-hati dengan tanda. Karena mulutnya ada di wilayah di sini, ini sama ya bentuknya, maka tandanya jadinya seperti ini. Mulutnya yang makan adalah wilayah X kuadrat dan teman-temannya ini. Selanjutnya, kita selesaikan dengan pertidaksamaan kuadrat. Berarti min X kuadrat harus dipindah, begitu juga dengan 4. Sehingga kita dapatkan nilainya seperti ini.
Maka kita dapatkan bahwa 2x kuadrat plus 4x lebih besar dari 0, sehingga kalau kita keluarkan 2x-nya di sini, maka kita mendapatkan nilai seperti ini. Ingat, untuk pertidaksamaan kuadrat kita butuh bantuan garis bilangan, di mana garis bilangan diperoleh dari titik ini. 2x sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 0, atau x plus 2-nya yang sama dengan 0, sehingga x sama dengan min 2. Nah, ini adalah titik pembantu untuk membuat garis bilangan antara min 2 hingga 0. Di sini tidak ada sama dengannya, maka di sini adalah bulatan penuh, bulatan kosong. Selanjutnya, karena koefisien x kuadrat adalah positif, maka kita di sini dari plus min plus. Sedangkan di sini berbicara lebih besar ya, maka HP-nya adalah yang plus. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Betul, persyaratan keduanya, yaitu 4 min x kuadrat harus lebih besar sama dengan 0 dan x plus 2 harus lebih besar dari 0. Maka di sini kita dapatkan, kita faktorkan ya, ingat konsep pertidaksamaan kuadrat. Nah, di sini kita dapatkan, kalau yang ini kenapa bisa seperti ini, Wayne? Tadi rumus yang sudah Bu Ain tuliskan ya, di sini adalah A kuadrat min B kuadrat. Maka kita bisa mencarinya adalah A min B kali A plus B. Ini sama. Jadi langsung Bu Ain buat kayak gini. Nah, ini adalah pertidaksamaan kuadrat, maka harus dibuat garis bilangan, di mana 2 min x sama dengan 0, maka x-nya di sini sama dengan 2, atau 2 plus x sama dengan 0, maka x-nya di sini adalah min 2. Selanjutnya, kita buat garis bilangan dengan titik, yaitu 2 dan min 2. Nah, diluruskan ya. 2-nya lebih daripada 0, maka posisinya ada di setelah 0. Selanjutnya kita lihat bahwa A-nya ini adalah min 1 di sini. Maka A-nya ini negatif. Maka di sini untuk pertidaksamaan kuadratnya diawali dari min plus min. Selanjutnya karena di sini lebih besar, maka HP-nya adalah yang betul, yang plus ya. Maka di sini yang plus adalah HP-nya. Selanjutnya persyaratan yang kedua yang kita lihat. X plus 2 yang lebih besar dari 0. Maka kita selesaikan dengan pertidaksamaan linier sehingga kita dapatkan bahwa X-nya lebih besar dari min 2. Kita buat garis bilangannya. Lebih besar dari min 2, maka arahnya ke sini ya. Nah, dari ketiganya ini kita cari solusi dengan mencari irisannya, dipotong-potong tadi. Sebelah sini jelas tidak memenuhi ya, karena ini tidak memenuhi. Nah, setelah itu kita potong bagian ini juga. Ini tidak memenuhi, maka bagian yang tengah ini juga tidak memenuhi. Kita potong bagian yang ada duanya ini. Ya, di sini pada bagian yang ini apakah memenuhi semuanya? Di sini memenuhi, di sini memenuhi, di sini memenuhi. Pada 3 garis dia memenuhi semuanya ya. Maka ini adalah HP-nya. Sedangkan yang ini dia tidak memenuhi pada bagian yang ini, sehingga pada wilayah yang ini dia tidak memenuhi. Maka himpunan penyelesaian daripada kasus tersebut hanya pada antara 0 sampai 2 saja, di mana 2-nya ada bulatan penuh, sedangkan 0-nya nggak ada bulatan penuh, dia bulatan kosong, maka tidak ada sama dengannya. Selanjutnya, bagaimana kalau bentuknya itu adalah lebih besar? Kalau tadi lebih kecil. Sekarang kita cari bagaimana menyelesaikan kasus yang lebih besar. Jika kasusnya adalah lebih besar, maka kalian harus melakukan solusi pertama dan solusi kedua. Solusi pertama seperti yang umum kalian lakukan. Solusi kedua harus ada tambahan bahwa kita mencari irisan yang pertama antara fx-nya yang ada di dalam akar dengan yang tidak memiliki akar, dia harus lebih kecil. Pada kasus yang ini ya, ini kasus yang ini saja.
yang harus kalian perhatikan. Contoh kasusnya, jika ini lebih besar. Nah, kalau lebih besar, maka penyelesaiannya ada solusi 1 dan solusi 2. Maka kita kuadratkan terlebih dahulu. Kita bentuk seperti ini ya. Setelah dikuadratkan, berarti pertidaksamaan kuadrat kita selesaikan. Nah, bentuknya menjadi seperti ini. Setelah kita selesaikan, maka ruas ini sudah 0. Maka kita selesaikan dengan memfaktorkan. Ingat ya bagaimana cara memfaktorkan. Karena ini min di sini berarti 6 ya. 6 itu antara 16 dan 23. Nah, karena di sini min berarti kita harus selisih, cari selisihnya. Selisih antara dua buah bilangan ini yang menghasilkan 5. Pasti ini ya, karena dia ngomong selisih. Nah, mana yang bisa menghasilkan plus 5? Maka ini yang bagian 6 adalah yang plus, yang bagian 1 adalah min. Sehingga untuk pembuat nolnya, x plus 6 sama dengan 0, x sama dengan min 6, atau x min 1 sama dengan 0, x sama dengan 1. Untuk membuat garis bilangannya seperti ini. Nah, bulatan kosong semua ya. Pada x kuadrat, koefisiennya adalah plus, maka diawali dari plus, min, dan plus. Lebih kecil, maka HP-nya yang negatif. Selanjutnya kita cari persyaratannya. Persyaratan dua-duanya harus lebih besar sama dengan 0 ya. Nah, di sini x plus 15 lebih besar sama dengan 0 dan x plus 3 pun harus lebih besar sama dengan 0. Kita selesaikan untuk persamaan linier yang pertama dulu. Untuk persyaratan pertama, kita dapatkan nilai x-nya lebih besar sama dengan min 15. Kita buat garis bilangannya. Min 15 di sini lebih besar, arahnya berarti seperti ini ya. Selanjutnya persyaratan yang kedua, kita dapatkan ini. Kita buat garis bilangannya juga, maka kita cari irisan daripada ketiga-tiganya. Yang pertama di sini tidak memenuhi ya. Selanjutnya ini juga tidak, ini juga tidak. Selanjutnya kita potong di bagian angka 3. Apakah memenuhi? Bagian ini tidak memenuhi, maka tidak memenuhi ya. Nah, bagian ini memenuhi ya, ketiga-tiganya memenuhi, sedangkan yang ini tidak memenuhi. Maka HP-nya di sini antara min 3 hingga 1. Ini adalah solusi yang pertama. Kita keep dulu untuk solusi pertama, selanjutnya kita cari solusi keduanya. Di solusi kedua ini kita melihat persyaratannya, yaitu persyaratan 1 dan persyaratan 2, di mana persyaratan 2 ini, persyaratan 1 di sini, x plus 15 harus lebih besar dari 0. Tapi untuk x plus 3-nya harus kurang dari 0. Nah, kita cari solusinya. Kita dapatkan seperti ini ya. Kita buat garis bilangannya. Kemudian yang ini, kita dapatkan yang ini. Kita buat garis bilangannya juga. Selanjutnya kita cari irisannya. Kita potong. Nah, pada perpotongan ini kita cek makna yang memenuhi. Yang ini tidak memenuhi. Selanjutnya dua-duanya di sini memenuhi. Maka ini yang merupakan HP-nya, sedangkan yang ini tidak memenuhi. Maka kita mendapatkan HP solusi yang kedua, yaitu antara bilangan min 15 hingga min 3. Dua-duanya ada sama dengannya. Dari solusi yang pertama kita dapatkan dan solusi yang kedua kita dapatkan, kita gabungkan. Jadi digabungkan. Digabungkan seperti ini penggabungannya. Nah, karena bagian min 3-nya ini ada 2 kali double di sini, maka kita bisa menuliskannya dalam bentuk seperti ini. Antara min 15 hingga 1. Karena dua-duanya min 3 di sini memenuhi dan min 3 di sini juga memenuhi. Sehingga HP daripada pertidaksamaan kasus yang ada ini adalah gabungan dari solusi pertama dan solusi yang kedua. Yaitu di sini didapatkan kasus ini.
Semoga kalian bisa mencobanya. Selalu berikan energi positif pada setiap langkah serta ucapanmu. Sampai jumpa.